Salam Romo Alfonsus Satya Gunawan dan Bapak Ibu pecinta firman Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan tim KKS Santo Gabriel Lubang dalam kursus virtual Injil Yohanes yang pada malam hari ini memasuki sesi ketiga. Selama 2 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan pengajaran yang akan disampaikan oleh Romo Gunawan. Melanjutkan sesi minggu lalu, pada malam hari ini kita akan menyelesaikan bab 1 yang kebetulan minggu lalu kita sampai di ayat 18. Dan bila waktunya cukup, kita akan masuk ke bab 2. Namun sebelumnya, mari kita awali dulu dengan doa untuk mohon penyertaan Tuhan agar semuanya berjalan dengan lancar. Kita hening sejenak ya Bapak Ibu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas anugerah kesehatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami bisa melanjutkan kursus virtual Injil Yohanes sesi ketiga. Berkatilah acara ini dari awal hingga akhir, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar apa yang akan disampaikan oleh Romo Gun bisa kami pahami dengan baik. Pakailah Romo Gunawan untuk menyampaikan firman-Mu, agar apa yang akan disampaikan benar-benar berasal dari Engkau. Bapa, kami juga mohon, berkatilah juga peralatan, baik itu laptop, HP, maupun jaringan internet yang kami gunakan, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam sesi pembelajaran, perlu kami ingatkan kembali bahwa Pak Lintaka atau Pak Paul boleh minta tolong di share slide. Oke. Ya, langsung ke ini aja, ke tata tertibnya aja Pak. Ya, baik. Perlu kami informasikan dan ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta semuanya, bahwa peserta diperkenankan masuk mulai pukul 19.15. Tadi kita sudah mulai masuk jam 19.15 dan saling menyapa satu sama lain. Kemudian, peserta wajib rename dengan format nama panggilan, strip dari paroki mana tolong disebutkan. Untuk rename, Bapak Ibu boleh klik di pojok kanan atas, itu ada rename, langsung diganti dengan sesuai format, nama panggilan dan paroki. Kemudian, sebelum pembelajaran dimulai, mohon mic dan video boleh on. Selama sesi pembelajaran, mic harus off dan video boleh on atau off. Peserta wajib berpakaian rapi dan dalam posisi duduk. Peserta wajib menyiapkan kitab suci dalam bentuk buku, bukan dalam bentuk elektronik atau dari HP ya. Ketika membaca kitab suci, diharapkan video dalam kondisi on. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon menuliskan di live chat dengan format namanya siapa, bab berapa, ayatnya berapa, dan pertanyaannya disebutkan. Perlu kami ingatkan bahwa pertanyaan yang diajukan sesuai dengan apa materi yang disampaikan oleh Romo pada malam hari ini. Jadi, Bapak Ibu yang menanyakan di bab berikutnya atau ayat yang sudah lewat, mohon maaf tidak kami bacakan lewat Zoom mengingat keterbatasan waktu yang ada di Zoom ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Next, Pak. Oke, ya cukup, nggak apa-apa. Lanjut, ya. Untuk selanjutnya saya persilahkan waktunya untuk Romo. Silakan Romo. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.
Minggu lalu kita sudah mulai bab 1 yang diberi judul prolog seperti yang sudah kita ketahui. Sedikit-sedikit saya ulang-ulang supaya supaya sungguh-sungguh meresap di dalam pemahaman kita. Jadi Injil Yohanes dibagi menjadi 2 bagian besar, ditambah dengan prolog dan epilog. Ya. Epilog itu di terakhir, prolog di depan. Bab 1 itu prolog, kemudian isinya bab 2 sampai bab 11 atau boleh dikatakan 12 itu kitab tanda-tanda, ada 7 tanda. Lalu bab 13 sampai bab 20 itu adalah kitab kemuliaan. Lalu terakhir epilog 21, bab 21 itu adalah kesimpulan atau epilog, sehingga kita mau mempelajari mulai dari yang awal. Minggu lalu kita sudah mulai dari bab 1 tentang prolog. Saya harapkan prolog itu sungguh sangat dipahami. Karena apa? Karena prolog bab 1 itu akan menjadi ringkasan, boleh dikatakan, dari seluruh Injil Yohanes. Ya. Jadi seluruh Injil Yohanes itu disingkat dengan kata-kata yang menjadi kunci dari setiap bab nanti yang akan kita temui dalam seluruh bab Injil Yohanes. Ya. Minggu lalu kita bicara soal prolog. Bab 1 ayat 1 sampai 18, itu prolog itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Mungkin minggu lalu ada yang tidak ikut, saya ulangi lagi. Prolog itu berupa apa? Kesaksian dari Yohanes juga masuk di sana. Tetapi berupa himne. Himne itu bentuknya puisi. Kalau kita lihat bab 1 sampai bab 18 itu bentuknya puisi, kecuali ada ayat di tengah, yaitu kesaksian Yohanes yang berupa prosa, yakni bab 1 ayat 6 sampai 8 dan bab 1 ayat 15. Seandainya bab 1 ayat 6 sampai 8 dan bab 1 ayat 15 itu dikeluarkan, itu akan tersusun sebuah himne yang lengkap yang bentuknya puisi. Ya. Ini menjadi sebuah kidung yang sangat indah. Lalu di tengah-tengahnya ada Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang ini kadang-kadang rancu antara Yohanes Pembaptis dan Yohanes penulis Injil. Maka saya akan menyebut, kalau menyebut Yohanes berarti Yohanes Pembaptis. Penulis Injil yang kita sepakati saja bahwa penulis Injil adalah Yohanes Rasul, murid Yesus. Maka saya akan menyebut Yohanes Rasul sebagai penginjil, begitu saja supaya tidak rancu. Ya. Itu di layar kelihatan bagaimana menjadi 2 bagian besar di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Di sana dikatakan ini yang menjadi penting karena ini nanti akan dijabarkan dalam berbagai macam bab yang ada di belakangnya. Sehingga nanti tidak muncul sebuah pertanyaan yang di luar dari apa yang disampaikan oleh Yohanes. Misalnya ayat pertama, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu yang di bawahnya, itu firman itu menjadi daging atau menjadi manusia yang berupa, yang kemudian diberi nama Yesus. Dia adalah hidup dan terang bagi manusia. Nah, dari situ nanti konsekuensinya akan banyak sekali di dalam penjabaran teks-teks bab-bab sesudahnya. Misalnya saja, ayat 1 adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan kalau menjadi manusia dalam diri Yesus berarti apa? Berarti Yesus itu keabadian. Ya. Maka nanti ada kata-kata misalnya
ketika mereka bertengkar dengan orang-orang Farisi, Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Berarti ini mengacu kepada bab 1 ayat 1, Yesus adalah keabadian. Nanti dalam kesaksian Yohanes, kita melihat seperti itu. Sehingga di dalam bab 1 ini, ada dua hal yang kita lihat di sana, yakni ada kesaksian Yohanes juga. Jadi dua bagian yang besar itu, satunya adalah tentang sabda, ya, tentang firman. Ya, tentang firman itu ayat 1 sampai 5, 9, 14, 16 sampai 18. Jadi bab 1 ayat 1 sampai 18 terbagi menjadi dua, yaitu berkisah pada firman Allah, gaya hidupnya puitis, digunakan untuk bertutur tentang firman. Ya. Subjeknya itu berbeda-beda, sedikit demi sedikit, unit-unit kecil, subjeknya dalam ayat 1 sampai 5 dan 14 itu firman, subjeknya ada terang, subjek yang lain lagi, mereka yang percaya, yang terakhir adalah kita anak tunggal Allah. Bagian yang kedua ada di tengah-tengah, ayat 6 sampai 8 dan 15, itu berkisah pada Yohanes Pembaptis. Gaya bahasanya lebih mudah ditangkap karena berupa prosa. Maka kalau kita lihat, di sana ada 7 langkah, ya. Kalau kita lihat ada 7 langkah. Itu di papan itu prolog itu ada 7 langkah, angka 7 lagi. Ternyata di dalam Injil Yohanes ada banyak angka 7, meskipun Yohanes sebetulnya tidak terlalu berminat. Misalnya prolog saja sudah disusun dalam 7 langkah, kita lihat di atas, di dalam papan. Firman sebagai subjek, terang, 1, 2, 3, 4, 5, lalu yang 2 di bawah itu Yohanes Pembaptis. Lalu kita lihat nanti kitab tanda-tanda juga ada 7. Nah, kalau itu sudah menjadi jelas, nanti tidak akan bertanya yang lain. Lalu apa yang mau disampaikan oleh Yohanes di dalam Injilnya? Kita melihat di sana akan ada banyak gelar-gelar Yesus yang tidak banyak dikutip atau ditulis di dalam Injil yang lain. Sehingga kita semua diajak untuk mendalami apa yang disajikan oleh Yohanes. Sehingga kita mempunyai kesimpulan bahwa Injil Yohanes itu bukan sebuah laporan peristiwa. Itu yang harus diingat. Bukan laporan Yesus sedang apa, lagi ngapain, habis ini ngapain, tidak. Tetapi ini menjadi sebuah permenungan. Maka Injil Yohanes disebut sebagai Injil rohani. Kita semua diajak untuk merenungkan tentang iman gereja, iman Kristiani tentang Yesus yang sudah disusun, diimani oleh gereja perdana, khususnya Yohanes dan para murid di abad-abad yang pertama dan kedua. Disitulah kita tidak pernah melihat di luar dari teks yang ada di dalam Injil. Sehingga kalau kita berfokus kepada Injil Yohanes, kita akan melihat dengan tajam apa perbedaan Injil Yohanes dan Injil yang lain. Kalau Injil-Injil yang lain kita bisa membaca dengan peristiwa-peristiwa yang singkat, ya. Seperti Markus itu lebih singkat daripada yang lainnya. Karena apa? Karena disampaikan di Roma seperti seorang tentara yang perlu siap singkat. Ya. Injil Yohanes itu panjang-panjang, berputar-putar. Kadang-kadang tidak sampai pada intinya, kita sudah pusing duluan. Maka perlu pencermatan, ya. Itu yang saya ingatkan lagi, sehingga pertanyaannya nanti, ini bukan sebuah peristiwa atau laporan peristiwa, tetapi gelar-gelar Yesus yang kemudian akan direnungkan. Itu renungan dari Yohanes dan murid-muridnya. Itulah yang mau disampaikan dalam Injil. Saya harap semoga ini menjadi jelas.
Di dalam bab 1 kita akan melihat meneruskan setelah prolog, nanti kita akan melihat apa yang ada dalam prolog itu nanti akan kembali. Ya, kembali misalnya Yesus Sang Firman, nanti akan kembali terus-menerus. Yesus Sang Terang, Sang Hidup, malam dan siang, gelap dan terang. Ya, itu nanti akan dikembangkan di dalam kisah-kisah selanjutnya. Kalau saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Romo Darmo, itu dosen saya waktu di Kentungan, itu Gelar-gelar Yesus ini judulnya. Romo Darmo ini mengumpulkan gelar Yesus sejumlah 35 gelar Yesus. Dan kebanyakan hampir ya, sebagian besar itu gelar-gelar Yesus ini ada di dalam Injil Yohanes. Sehingga apa yang mau ditulis oleh Yohanes itu menjadi sebuah permenungan tentang siapakah Yesus sebetulnya. Nah, juga tanda-tanda, juga kitab kemuliaan. Kalau kita melihat kata-kata tanda berarti apa? Orang seringkali mengatakan mukjizat pertama adalah Yesus merubah air menjadi anggur. Tetapi Yohanes lebih menekankan tanda, bukan mukjizat. Meskipun itu juga benar, mukjizat yang pertama. Tapi kalau mukjizat itu yang ditekankan, itu kelihatannya orang yang mengalami mukjizat itu yang lebih ditekankan, baru kemudian Yesus. Tetapi di dalam tanda itu lebih dari mukjizat. Ya, sehingga ketika mukjizat terjadi, itu tanda tentang kealahan Yesus itu tampil, keberadaan Yesus sesungguhnya hadir di dalam tanda itu. Lalu kata saat itu nanti akan berulang-ulang juga di dalam kitab Injil. Saat berarti apa? Saat itu bukan hanya waktu, tetapi menjadi kata teknis di dalam Injil Yohanes. Saat berarti apa? Saat Yesus sudah datang, itu saat Yesus disalib, ditinggikan, dimuliakan. Maka ketika Yesus belum disalib, akan muncul kata-kata saatku belum tiba. Itu yang perlu kemudian digarisbawahi supaya setiap kali kita melihat atau membaca Injil Yohanes kita tahu. Nah, sehingga harus diingat juga, ini permenungan tentang tema-tema khusus, sehingga kita tidak bisa mengatakan mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus pada waktu kecil bagaimana. Itu tidak relevan di dalam Injil Yohanes, karena Injil Yohanes itu menawarkan atau menulis atau mengungkapkan iman gereja awal tentang siapakah Yesus itu. Ya, Yesus ada kemarin di dalam gereja minggu keempat dibacakan Yesus Sang Gembala yang baik. Itu diuraikan oleh Yohanes di bab 10. Ya. Sebetulnya ada dua tema di sana bab 10. Yesus adalah pintu. Ya, itu 10 bab 1 sampai dengan 9, lalu 10, 11 sampai 18 itu gembala yang baik. Dan lain sebagainya. Gelar-gelar Yesus akan kita temui nanti banyak yang ditulis oleh Yohanes. Ya, semoga ini menjadi jelas sehingga kita dalam bertanya itu akan berbeda dengan Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Markus. Itu peristiwa-peristiwa Yesus. Tetapi ini adalah permenungan rohani, buku doa tentang siapakah Yesus, sehingga tujuannya seperti yang dikatakan dalam bab 20 ayat 30 sampai 31, yakni supaya setiap orang yang mendengar dan membaca itu percaya. Ya, harapan saya, harapan kita semua setelah merenungkan tentang Yesus dalam Injil Yohanes, kita semakin menjadi beriman, percaya kepada Yesus. Oke, itu ulangan untuk minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam bab 1 bagian yang kedua. Jadi prolog itu mulai bab
1 ayat 1 sampai 18. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yang menjadi peralihan, ya. Seringkali dikatakan peralihan dari prolog menuju ke tanda-tanda. Itu peralihan dari prolog yang berbentuk puisi, nanti di dalam bagian naratif Injil Yohanes mulai bab 2. Maka antara bab 1 dan bab 2, di tengahnya ada bab 1 bagian kedua, itu menjadi peralihan dari puisi menjadi narasi. Mari kita baca apa yang ada ditulis di sana. Bab 1, mari kita buka bersama tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri, dan nanti yang kedua, kesaksian Yohanes yang menunjuk kepada Yesus. Supaya kita bisa lebih memahami, kita baca. Saya akan baca bab 1 ayat 19. Ya. Kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Kita buka semuanya supaya kita bisa belajar atau membaca di situ, di papan juga ada. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Ya. Jadi ada dua hal, kesaksian tentang dirinya sendiri dan tentang Yesus, nanti panggilan murid pertama yang bagian berikutnya. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Levi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan. Itulah kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Kita melihat ada kesaksian ada yang disebut kesaksian Yohanes secara langsung dan tidak langsung. Di bagian ini penginjil menampilkan nanti di dalam bagian kedua, yang pertama adalah kesaksian. Ada dua kesaksian. Kata kesaksian ini nanti akan berulang-ulang. Karena itu sudah ditulis di dalam prolog tadi. Dalam prolog tadi Yohanes adalah saksi. Ya. Kita melihat di bab 1 ayat 15. Ya. Dikatakan di sana kesaksian Yohanes Pembaptis. Ya, kalau kita melihat di sana 1 ayat 15, Yohanes Pembaptis sebagai saksi. Maka kata kesaksian nanti akan berulang-ulang. Di dalam seluruh Injil Yohanes ada 7 saksi untuk Yesus sendiri. Ya. Apa itu nanti kita akan bahas. Kesaksian yang tidak langsung
itu apa? Seperti tadi. Kesaksian yang pertama adalah kesaksian yang tidak langsung. Dari ayat 19 sampai ayat 28. Tadi yang kita baca ayat 19 sampai 28. Dikatakan apa di sana? Yohanes berbicara tentang siapa dirinya dan tentang apa yang dikerjakannya. Ya. Kita tidak melihat di dalam Injil Yohanes itu Yesus yang dibaptis oleh Yohanes, tidak ada. Ya. Karena apa? Karena di dalam Injil Yohanes dikatakan aku membaptis dengan air dan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Nanti kita lihat. Ya. Dan Yohanes berbicara tentang siapa dirinya dan tentang apa yang dikerjakannya. Bahwa ia bukan Mesias. Dari pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Israel nanti, itu ternyata dalam sepanjang sejarah orang-orang Israel, itu harapan Sang Mesias yang akan datang itu begitu kuat, luar biasa. Maka ketika Yohanes menjadi orang yang ada di pinggir sungai Yordan dan berseru-seru di padang gurun, lalu pertanyaan yang muncul dari orang Farisi dan orang-orang Yahudi adalah, apakah engkau Mesias? Karena dari sejak lama, Mesias itu selalu dinantikan. Ya, dinantikan. Itu sudah berlangsung lama ketika apa? Ketika Raja Daud yang sangat dijunjung tinggi oleh orang-orang Israel, karena Daud luar biasa hebatnya, entah itu dalam hal politik, dalam perang, di dalam penggembalaan, dan di dalam imannya yang luar biasa, meskipun pernah jatuh dalam dosa, tetapi dari sekian banyak raja yang memerintah Israel, tidak pernah ada raja yang hebat, yang melebihi Daud. Daud itu hidup tahun 1000, sehingga begitu mudah diingat Daud itu tahun 1000. Yesus tahun 0, sekarang kita tahun 2000. Nah, Mesias itu diharapkan datang. Ada nabi-nabi yang sudah mempersiapkan, dan akhirnya kurang lebih hampir 400 tahun, itu tidak ada suara kenabian dalam perjanjian lama. Maka ketika Yohanes Pembaptis berseru di padang gurun, itu mereka bertanya-tanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Dan Yohanes mengatakan, bukan, saya bukan Mesias. Dia mengatakan apa? Kepada Yohanes tentang siapakah dia. Pada bagian pertama ini, pembicaraan berupa, tadi dalam yang kita bacakan, siapakah Yohanes? Langsung Yohanes menjawab, aku bukan Mesias, aku bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang. Ini penting dipahami ya saudara-saudaraku terkasih, karena apa? Dalam tradisi Yahudi selalu ada harapan akan hadirnya Nabi yang akan datang. Ya, seperti tadi saya katakan, harapan akan datangnya Mesias. Dan ada pemahaman bahwa Elia akan mendahului kedatangan Mesias yang kedua. Di dalam pemikiran Injil yang terakhir ini, dikatakan bahwa Yesus itu adalah keabadian, firman Allah yang bersama dengan Allah dan dia adalah Allah. Sehingga dikatakan di sana peran Yohanes Pembaptis di dalam Injil Yohanes, peran Yohanes di dalam Yohanes Pembaptis dalam Injil keempat ini bukan mempersiapkan, bukan mendahului, mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Tetapi Yohanes lebih menonjolkan tentang kesaksian Yohanes. Ya, karena apa?
Yesus itu datang sesudah Yohanes Pembaptis, tetapi Yesus ada sebelum Yohanes Pembaptis. Ini yang perlu dicatat, ya. Karena apa? Karena Yohanes lahir di dunia ini, tetapi Yesus adalah keabadian. Jadi keberadaan Yesus itu ada sebelum Yohanes Pembaptis, tetapi penampilan Yesus itu hadir sesudah Yohanes Pembaptis. Maka di dalam Injil keempat ini Yohanes bertugas bukan sebagai pendahulu, melainkan sebagai pewarta kedatangan Tuhan. Ini perbedaan antara Injil Yohanes dan Injil-Injil sebelumnya. Untuk itu, fungsi dari Yohanes Pembaptis adalah memberi kesaksian, saksi. Jadi kalau tadi tanya orang Farisi, pekerjaannya Yohanes itu apa? Membaptis. Tetapi kalau kita pelajari tadi, hanya dikatakan seperti itu, tetapi tidak pernah diceritakan bagaimana Yohanes membaptis orang, dan dia hanya mengatakan membaptis dengan air, tetapi kisahnya tidak ada di dalam Injil Yohanes. Tidak ada kisah pembaptisan Yesus, dan hanya mengatakan apa tentang Yesus secara tidak langsung. Yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus itu adalah martabat Yesus yang luhur. Sampai-sampai dia merasa kecil di hadapan Yesus. Dia mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itulah yang dikatakan dalam Injil Yohanes. Tetapi peristiwa pembaptisannya sendiri tidak ada di sana ceritanya. Maka tema penting yang ditampilkan di dalam kisah ini adalah kesaksian. Kesaksian Yohanes Pembaptis tentang pribadi Yesus. Ya. Dalam bagian selanjutnya penginjil akan menampakkan pola-pola yang sama dalam hidup beriman, yaitu kesaksian. Nanti kita melihat ada banyak kesaksian yang bisa diringkas dalam 7 kesaksian. Iman diperoleh karena kesaksian orang lain. Ya. Jadi kita juga beriman kepada Kristus karena ada kesaksian-kesaksian yang berantai dari dulu sampai sekarang. Maria Magdalena memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus, dia mau mewartakan kemana-mana. Dan kemudian Yohanes penulis Injil juga memberi kesaksian, lalu menulis Injil dan lain sebagainya. Inilah yang harus ditempuh oleh umat beriman di dalam mengimani Kristus. Kita mendengar, kita membaca kesaksian-kesaksian yang ada di dalam sejarah gereja. Maka orang beriman itu adalah orang yang menerima kesaksian dari orang lain. Nanti kita lihat kisah-kisah murid-murid yang pertama itu memberi kesaksian tentang Yesus, yang disampaikan oleh murid yang satu kepada murid yang lain. Maka nanti di dalam akhir Injil yang sudah kita renungkan dalam gereja waktu Paskah, berbahagialah orang yang melihat namun percaya. Itu kata Thomas ya, ketika Thomas mendapat penampakan dari Yesus, Yesus mengatakan tentang kesaksian itu. Kita tidak melihat namun percaya. Karena apa? Percaya akan kesaksian-kesaksian dari seluruh gereja. Maka kata kesaksian ini mendapatkan tempat yang penting dalam Injil Yohanes. Oleh karena itu umat yang percaya, umat yang beriman akan selalu memberikan kesaksian imannya kepada sesama. Kalau kita berjumpa dengan orang lain, hidup kita ini menjadi saksi. Itu penting sekali di dalam Injil Yohanes. Lalu Yohanes Pembaptis yang berfungsi sebagai saksi itu nanti akhirnya sampai mengatakan dia apa?
biarlah dia yang menjadi besar, saya menjadi yang kecil. Itu di dalam Yohanes bab 3 ayat 30 dikatakan di sana. Ia harus menjadi semakin besar, tapi aku harus menjadi semakin kecil. Nah, itulah kesaksian yang tidak langsung tentang Yesus berkat pertanyaan dari orang-orang Farisi dan orang-orang Israel waktu itu, orang Yahudi. Lalu kita melihat kesaksian yang langsung tentang Yesus. Ya. Kita baca dari ayat 29. Jadi bagian pertama itu kesaksian yang tidak langsung dari Yohanes tentang dirinya dan juga tentang Yesus. Sekarang yang bagian kedua adalah kesaksian yang langsung. Kesaksian langsung itu diawali dengan kata pada keesokan harinya. Berarti apa? Setelah itu. Setelah satu hari berikutnya. Kita baca ayat yang berikut, 29 dan seterusnya. Pada keesokan harinya berarti selang satu hari. Nanti akan kita hitung sampai bab 2 nanti ada berapa keesokan harinya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Perhatikan di sini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah gelar pertama dan hanya ada di dalam Injil Yohanes yang ditujukan kepada Yesus. Yesus punya gelar anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, ketika Yesus datang kepada Yohanes, langsung Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, padahal di dalam sejarah-sejarah yang sebelumnya dalam Injil yang lain, kan Yohanes itu lahir duluan. Yohanes tampil duluan baru Yesus. Tetapi kita mengacu kepada prolog bab 1 ayat 1 tadi, dia datang yang telah mendahului aku. Ya. Sebab dia ada sebelum aku. Jadi ini keberadaan Yesus adalah keabadian. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman sabda itu menjadi manusia dalam diri Yesus. Inilah peristiwa yang disebut inkarnasi. In itu masuk, karnasi itu berasal dari bahasa Latin karo. Karo itu daging, maka orang pemakan daging namanya karnivora. Gitu. Dan aku pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian. Akan berulang-ulang kata kesaksian. Karena inilah fungsi dari Yohanes di dalam Injil. Yohanes dalam Injil keempat ini. Bukan fungsi-fungsi yang lain, tetapi fungsi Yohanes adalah kesaksian, menjadi saksi Kristus. Dia mengatakan apa? Dia melihat, bukan mendengar. Kalau kita melihat dari Injil yang lain, itu kan mendengar, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Tetapi Yohanes sebagai saksi di dalam Injil keempat ini, dia tidak mendengar, dia tidak menceritakan pendengarannya, tetapi apa yang dilihat, yaitu roh turun dari langit seperti merpati.
Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Ya. Moga-moga menjadi jelas ya. Sedikit agak berbeda dengan Injil yang lain. Kalau Injil yang lain itu agak lugas, selesai. Tapi ini membutuhkan sebuah permenungan, sebuah doa, sebuah permenungan rohani. Siapakah Yesus yang kita imani, yang kita percaya, yang ditawarkan atau diimani oleh gereja sejak awal, khususnya oleh para murid Yesus. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini berfungsi sebagai saksi siapakah Yesus. Ya. Dia tidak mengenal, menjadi aneh kadang-kadang kok tidak mengenal. Memang karena apa? Karena Injil keempat ini menampilkan siapakah Yesus dalam keabadian. Ya. Maka dalam tataran itu Yohanes memang tidak mengenal dengan baik, tetapi kemudian dia mengenal karena dia menjadi saksi, dia mengatakan dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini gelar yang hanya ada di dalam Injil keempat. Di dalam Injil 1, 2, 3, Matius, Markus, Lukas, tidak ada gelar Yesus tentang anak domba. Ya. Nah, di situ kita melihat, nanti kita melihat ada 7 gelar Yesus yang disampaikan di situ. Ya. Nah, kita melihat anak domba Allah. Sekarang kita sedikit mau mengupas apa sih gelar Yesus yang disebut anak domba Allah itu. Kalau kita melihat kata anak domba Allah dalam Injil, 4 Injil itu hanya ada di dalam Injil keempat, Injil Yohanes. Dari mana pemahaman tentang Yesus yang diberi gelar anak domba? Kalau kita melihat kitab Perjanjian Lama, rupa-rupanya gelar anak domba Allah itu ada dalam Perjanjian Lama dan juga ada kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu ditulis sebelum Injil Yohanes ya, itu yang harus diingat. Karena kitab Wahyu itu ditulis di Pulau Patmos sekitar tahun 90-an. Injil Yohanes baru ditulis tahun 100 ya, di Efesus. Ya. Kalau kita melihat peta, mungkin kalau di situ kelihatan peta enggak Pak ya. Pulau Patmos itu tidak jauh dari Efesus, tapi harus nyebrang laut. Dulu Pulau Patmos itu dipakai sebagai tempat pembuangan orang yang dihukum, seperti Pulau Buru di Indonesia. Maka Yohanes pernah dibuang oleh Kaisar Domitianus di Pulau Patmos. Baru sesudah itu dia pindah ke Efesus, lalu menulis Injil yang keempat ini. Ya, jadi urutannya seperti itu. Urutan Injil itu yang paling tua dari keempat Injil, Markus tahun 70-an, 75, lalu Lukas dan Matius hampir bersamaan tahun 80-85, lalu kitab Wahyu tahun 90 dan Injil Yohanes tahun 100 ya. Itu kurang lebih ya. Persisnya juga susah sekali untuk mencari, tapi urutannya seperti itu. Nah, oleh karena itu gelar anak domba Allah itu sudah ditulis lebih dahulu di dalam kitab Wahyu. Kalau kita membaca kitab Wahyu yang memang juga sangat simbolik ya, kadang-kadang ada orang salah tangkap, dianggap kitab Wahyu itu kitab akhir zaman. Dalam ajaran Katolik itu bukan seperti itu, sehingga kadang-kadang
Kalau orang membaca kitab Wahyu itu sangat takut katanya. Kalau kita membaca kitab Wahyu itu menakutkan, itu berarti berlawanan dengan arti Injil itu sendiri. Injil adalah kabar gembira. Maka kalau kita membaca kitab Wahyu harus gembira. Kalau takut berarti Anda salah membaca. Ya. Karena kitab Wahyu adalah kitab yang sangat indah sekali. Lalu di sana di bab 5 kitab Wahyu sudah ada gelar anak domba Allah. Ya. Jadi anak domba Allah menjadi figur eskatologis yang akan datang pada akhir zaman yang menunjuk pada kuasa yang dimiliki oleh Yesus untuk menghapus dosa dunia. Ya. Jadi nanti ada dua pemahaman tentang anak domba Allah dalam teks yang lain. Di dalam kitab Wahyu disebutkan yang menghapus dosa dunia. Ya. Nanti dalam gambaran yang kedua akan sedikit berbeda. Itulah yang digambarkan oleh kitab Wahyu tentang apa? Tentang kuasa Yesus. Maka gambaran anak domba dalam kitab Wahyu di sana digambarkan sebagai yang bertahta. Kalau kita sedikit melihat, mari kita lihat kitab Wahyu supaya Anda semua, kita semua bisa mengerti sedikitlah tentang kitab Wahyu, bab 5. Ya. Sudah ketemu? Kitab Wahyu itu yang paling akhir di belakang. Ya. Judulnya Kitab yang Dimeterai dan Anak Domba. Nah, kita melihat sedikit saja, hanya untuk mengetahui kalau Anda mencari pemahaman anak domba, ada di dalam kitab Wahyu seperti ini. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahtanya itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Kitab Wahyu angka 7 banyak sekali. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab ini dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan itu. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadanya, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dan suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterai. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Ya. Di sana kita melihat kekuasaan, gambaran tentang Allah yang maha kuasa yang duduk di tahtanya, dan di sana ada anak domba. Jadi gelar Yesus sudah ada di dalam kitab Wahyu. Ya. Yesus inilah yang akan membawa dunia ke dalam rekonsiliasi dengan Allah. Maka kata menghapus dosa dunia ini menjadi penting. Ya. Karena apa? Di sana ada keselamatan. Anak domba Allah. Karena apa? Dalam perayaan Paskah Yahudi, itu banyak orang membawa persembahan anak domba yang disembelih. Sebagai apa? Sebagai silih atas dosa. Dosa manusia kemudian dipindahkan kepada anak domba itu sehingga manusia terhapus dosanya. Dan ini sang anak domba itu bertahta. Maka Yesus yang disalib itu mendapatkan gelar sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka sekarang ini Gereja Katolik tidak ada upacara penyembelian domba besar-besaran.
ya. Karena domba itu sudah digantikan oleh domba yang sempurna, satu yang bersih, yang suci, tak bernoda, yaitu Yesus sendiri sebagai sang anak domba yang disembelih untuk menghapus dosa-dosa dunia. Inilah iman kita, inilah sharing dari Yohanes penginjil dan para muridnya tentang iman akan Yesus Kristus yang menghapus dosa dunia. Sehingga di dalam pemahaman anak domba itu, Yesus diimani sebagai pribadi yang membawa dunia ke dalam rekonsiliasi dengan Allah. Selaras dengan gagasan penginjil yang lain tentang Yesus yang datang dari Allah, tentang penginjil keempat yang datang dari Allah dan kembali kepada Allah dengan membawa serta manusia menuju kepada Allah. Itulah iman kita. Kalau kita berdoa dan mengimani anak domba Allah, sang anak domba Allah itu datang sebagai firman, datang ke dunia, mau menghapus dosa manusia dan membawa manusia untuk kembali kepada Bapa. Itulah soteriologi, artinya keselamatan. Itulah pemahaman anak domba Allah yang pertama. Gambaran anak domba Allah yang kedua, kita seringkali baca, kalau Bapak Ibu perhatikan pada hari Jumat Agung kemarin, itu bacaan selalu diambil dari kitab Nabi Yesaya, bab 53. Di sana dijelaskan tentang anak domba Allah bukan yang menghapus dosa dunia, tetapi yang menanggung dosa manusia. Ya, kita lihat gambarannya sedikit berbeda. Bagaimana Yesus memikul dosa-dosa kita. Di dalam kitab Wahyu, Yesus yang menghapus dosa kita. Dalam penderitaan, dalam wafatnya, Yesus memikul dosa-dosa kita. Maka Yesus simbolnya memanggul salib, memikul dosa-dosa kita manusia. Nah, itu ada di dalam gambaran kitab Nabi Yesaya bab 53 yang selalu kita baca kalau Bapak Ibu memperhatikan. Kitab Nabi Yesaya dibacakan pada saat Jumat Agung. Ketika imam itu masuk tiarap terus duduk, bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Ya. Misalnya kita melihat sedikitlah apa isinya kitab Nabi Yesaya. Mari kita cari kitab Nabi Yesaya bab 53. Gambarannya gambaran seorang hamba Yahweh yang menderita. Dia seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian dan dia tidak mengembik sama sekali. Ya. Misalnya mulai dari ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan lagi, ya. Itu kan tampil di dalam bacaan. Tidak tampan lagi karena berdarah luar biasa, memanggul salib dengan berdarah-darah. Dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dalam rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dan seterusnya, ya. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing, kita mengambil jalannya sendiri. Dan seterusnya. Jadi di situ kita melihat gambaran anak domba, nanti kalau kita baca terusnya, itu seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Dia tidak pernah mengeluh. Itulah gambaran tentang anak domba Allah, di mana Yesus diberi gelar anak domba Allah. Yang kedua adalah yang memikul, menanggung dosa manusia. Dan ini pada tahun tertentu di dalam sejarah liturgi perayaan Ekaristi, itu ditambahkan sebelum kita menerima komuni suci. Sebetulnya ini kalau kita cermati, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ini menjadi pengulangan dari adegan tobat awal perayaan Ekaristi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, semoga Allah menghapus dosa kita. Maka sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam iman, kita diajak sekali lagi untuk membersihkan hati, menghayati bahwa Yesus yang mau kita terima dalam Ekaristi adalah Yesus yang menghapus dan memikul dosa-dosa kita. Sehingga saat kita menerima komuni suci, kita semakin merasakan cinta Yesus yang luar biasa, rela sampai mati, melulu supaya kita boleh diangkat bersama Yesus ketemu dengan Bapa di surga. Dengan demikian, saudara-saudara, perayaan Ekaristi menjadi satu perayaan syukur yang luar biasa. Maka kata Ekaristi artinya syukur. Syukur atas Yesus yang telah menanggung dosa kita manusia dan Yesus yang telah menghapus dosa-dosa kita. Itulah gelar pertama yang disampaikan oleh Yohanes penulis Injil, pengarang Injil, yang menjadi iman kita semua. Maka membaca Injil Yohanes diajak untuk menghayati siapakah Yesus di dalam gelar-gelar yang sudah sejak lama dihayati. Nah, itulah yang disebut sebagai anak domba. Dengan pengertian ini Yohanes mewartakan bahwa Yesus itulah yang membawa dunia ke dalam rekonsiliasi dengan Allah. Seperti tadi, ini selaras dengan penginjil tentang Yesus yang datang dari Allah dan kembali kepada Allah dengan membawa serta manusia kepada Allah. Sekali lagi Yohanes memberi kesaksian tentang superioritas Yesus atas dirinya. Yesus datang dengan kuasa untuk menghapus dosa dunia, sedangkan Dia datang tidak dengan kuasa. Ya. Jadi Yesus datang dengan kuasa, Yohanes Pembaptis datang tidak dengan kuasa. Ya. Pelayanan Yohanes tidak lebih dari membersihkan dengan air untuk mereka yang datang di dalam pertobatan, tetapi Yesus berkuasa untuk menghapus dosa dunia. Maka seringkali ada orang bertanya, apa artinya baptisan Yohanes? Baptisan Yohanes itu untuk pertobatan, pembersihan. Ya, maka dimasukkan, diselam di sungai Yordan supaya bersih, ya, bertobat. Tetapi itu belum lengkap. Baru Yesuslah yang membaptis di dalam Roh Kudus. Ya, maka kita semua dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, kita istirahat sebentar, 5 menit, kita nanti lanjutkan bagian yang kedua tentang murid-murid Yesus yang pertama.
Kita lanjutkan. Tadi sampai Injil Yohanes bab 1 ayat 34 ya, tentang kesaksian. Sekarang kita akan lanjutkan murid-murid yang pertama. Jadi bab 1 ayat 35 dan seterusnya. Mari kita baca bersama-sama sampai ayat 51 nanti. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, tadi kita sudah membaca 2 kali kata dibuka dengan keesokan harinya. Ini satu kekasan yang awal. Pada keesokan harinya, sudah berapa hari itu berarti ya? Nanti kita hitung. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi Yohanes menunjukkan kepada 2 orang muridnya tentang pribadi Yesus yang diberi gelar, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Ya. Jadi yang menunjukkan adalah Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Kalau tadi kita melihat Yohanes menunjukkan kepada orang banyak, sekarang kepada muridnya. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru. Nanti kita melihat Kefas, artinya Petrus. Ini salah satu tanda, nanti kita lihat apa itu. Kenapa harus diterjemahkan? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus diterjemahkan lagi. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Diterjemahkan lagi. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dari mana dia? Dari tempat Yohanes membaptis. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Satu-satunya murid yang dipanggil oleh Yesus dalam Injil keempat ini adalah Filipus. Ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Jadi Andreas dan Petrus itu bersaudara, itu rumahnya di Betsaida. Betsaida itu di mana? Mungkin kalau kita lihat peta akan kelihatan. Kalau kita berangkat dari Danau Tiberias, Kafarnaum, mau pergi ke Gunung Tabor, itu akan lewat Betsaida. Lalu ke utara, ke Kaisaria Filipi, sampai ke utara lagi Gunung Hermon, Syria. Ya. Jadi Betsaida itu rumah aslinya Petrus dan Andreas. Mengapa Petrus kemudian tinggal di Kafarnaum? Itu rumahnya mertua. Ya. PMI, Pondok Mertua Indah.
Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, gelar lagi. Engkau raja orang Israel, gelar lagi. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak-anak manusia. Ya. Itulah murid-murid yang pertama, ada 4, Andreas, Petrus, Filipus, dan Natanael. Ya. Di dalam Injil keempat ini tidak ada panggilan seperti di dalam Injil yang sebelumnya, ada 12 orang, tapi nanti mereka akan ketemu di dalam kisah-kisah selanjutnya. Nah, tadi kalau kita membaca dari ayat 35 sampai 51, sebetulnya ada 2 kisah yang sedikit berbeda. Yang pertama itu dari ayat 35 sampai 42, itu Yohanes yang menunjuk Yesus kepada 2 orang murid. Berarti apa? Kita sudah melihat kesaksian diwartakan oleh orang yang lain, muridnya. Ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kedua murid Yohanes itu mengikuti Yesus. Belum menjadi muridnya, tetapi mengikuti. Dia datang ke rumah Yesus tinggal. Dan dia kemudian menjadi percaya. Tadi saya katakan, apa yang kamu cari, Rabi, Petrus, dan lain sebagainya, itu diterjemahkan menjadi satu bukti bahwa Injil yang keempat ini ditulis di dalam bahasa Yunani. Karena orang-orang Yunani tidak tahu bahasa Ibrani, maka harus diterjemahkan. Ya. Rabi artinya guru, Kefas, gitu. Itu bahasa Yunani harus diterjemahkan. Petrus bahasa Ibrani. Simon itu nama diri, jadi kalau kita melihat 3 nama, Simon, Petrus, Kefas, itu kan 3 bahasa. Seperti nanti di dalam penyaliban Yesus juga ditulis dalam 3 bahasa, ya, bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Nah, apa yang diceritakan sebelumnya tadi tentang kesaksian, mereka percaya akan kesaksian. Andreas menjadi orang pertama yang ketemu Yesus bersama Petrus. Tetapi Petrus menjadi percaya karena pewartaan Andreas. Lalu yang kedua, dari 43 sampai 51, Filipus dipanggil oleh Yesus secara khusus. Filipus, ikutlah aku. Dan dia cerita kepada Natanael. Itulah yang mau disampaikan di dalam Injil keempat ini. Bahwa mereka percaya akan pewartaan, akan kesaksian. Ya, bahkan si Filipus tadi mengatakan apa? Saya telah menemukan apa yang dikatakan dalam
kitab Taurat dan para nabi. Kata Taurat dan para nabi ini sangat terkenal di dalam pewartaan Injil. Hampir semua Injil menuliskan sepasang ini, Taurat dan para nabi. Kalau di Gunung Tabor dalam Injil ketiga sebelumnya, di dalam Injil Yohanes tidak ada. Injil keempat tidak ada tentang Gunung Tabor. Tetapi kita bisa melihat ada dua kata yang selalu disandingkan. Yang mewakili Taurat itu Nabi Musa, yang mewakili para nabi adalah Elia. Maka ketika Yesus di Gunung Tabor, itu Musa dan Elia ada di samping Yesus. Dan di dalam Injil juga dikatakan oleh Matius misalnya saja, bab 22 ayat 40, di sana dikatakan ketika ada orang bertanya, perintah yang paling utama apa? Kasihilah Tuhan dan sesamamu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan para nabi. Maka ditampilkan Taurat dan para nabi itu Musa dan Elia. Itulah yang terjadi. Natanael itu rumahnya di mana? Natanael itu sama dengan Bartolomeus, ya. Nama sebelumnya Natanael, nama yang berikutnya adalah Bartolomeus. Nah, mereka juga diperkenalkan oleh Yohanes tentang gelar Yesus anak domba Allah. Lalu Andreas mengikuti Yesus. Apa yang kamu cari? Rabi artinya guru. Ya, itu diterjemahkan. Karena orang-orang orang-orang Yunani tidak tahu rabi itu apa, itu bahasa Ibrani. Diterjemahkan itu artinya guru. Marilah kamu akan melihatnya. Mereka datang dan melihat di mana ia tinggal dan lain sebagainya. Andreas yang telah menemukan dan hidup bersama dengan Yesus, tinggal bersama Yesus, menceritakan, bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian Petrus datang dan menjadi percaya. Mesias artinya Kristus. Jadi gelar ya. Nama diri Yesus itu nama diri. Kristus adalah gelar dari Yesus, artinya Mesias yang terurapi. Lalu Andreas menceritakan tentang Yesus kepada Petrus dan Petrus bertemu dengan Yesus. Engkaulah Kefas, artinya Petrus. Ya, itu yang pertama. Murid yang berikutnya adalah Filipus yang dipanggil oleh Yesus, kemudian mengikuti, mewartakan imannya kepada temannya yang namanya Natanael. Tadinya Natanael itu tidak percaya, masa ada yang baik dari Nazaret, ya, yang ngomong Natanael, karena Natanael itu tinggalnya di Kana. Ya. Kalau kita pergi ke tempat perkawinan di Kana, itu ada rumah tidak jauh, kira-kira paling nggak sampai 10 meter, itu ada gereja Bartolomeus. Itu rumahnya Bartolomeus, rumahnya Natanael di situ. Dia seorang yang seperti apa Natanael itu? Yesus mengatakan, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lalu penjelasannya ada di bawahnya, bahwa Yesus sudah mengenal, melihat engkau ketika engkau berada di bawah pohon ara. Ya. Pohon ara itu seperti apa? Misalnya dalam Lukas dikatakan, Sakeus itu memanjat pohon ara. Gitu. Dan rupa-rupanya di sana di dalam ada kata pohon ara itu juga menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu seringkali membaca kitab suci, kitab Taurat dan para nabi itu di bawah pohon ara. Ya. Jadi itu adalah gambaran orang-orang yang sungguh-sungguh
taat kepada hukum Musa. Maka Yesus mengatakan, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Karena apa? Dia mengimani betul apa yang ditulis oleh Musa di dalam kitab Taurat. Dan Yesus mengatakan, engkau akan melihat langit terbuka, akan melihat yang lebih besar. Ya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Nanti akan kelihatan rupa-rupanya ketika nanti bab 2, Yesus merubah air menjadi anggur, itu menjadi salah satu bukti yang dikatakan oleh Yesus, hal-hal yang lebih besar, tanda-tanda yang lebih besar akan kamu lihat. Lalu kemudian murid-muridnya menjadi percaya dan mengikuti Yesus. Nah, sekarang mari kita hitung berapa hari antara panggilan murid sampai pada hari di mana Yesus merubah air menjadi anggur. Kita lihat, saya ajak Bapak Ibu membaca teks lagi tadi. Berapa hari Yesus atau dari Yohanes Pembaptis sampai kepada mukjizat di Kana. Kita lihat. Mari kita lihat mulai dari ayat 19 sampai 28. Di sana ada apa? Itu hari pertama. Hari pertama Yohanes Pembaptis memberi kesaksian kepada para imam dan Lewi. Tadi dikatakan para imam dan Lewi itu bertanya kepada Yohanes. Lalu Yohanes memberi kesaksian. Yohanes bukan Kristus, juga bukan Elia. Diharapkan, bukan Elia yang diharapkan. Ia adalah suara yang berseru di padang gurun. Yohanes sendiri merasa tidak pantas melepaskan tali kasutnya dia yang akan datang sesudahnya. Itu hari pertama. Ya. Jadi saksinya adalah Yohanes. Hari kedua, dari ayat 29 sampai 34, silahkan lihat secara garis besar. Saksinya adalah Yohanes Pembaptis lagi ketika melihat Yesus. Dia mengatakan kepada orang banyak, Yesus adalah anak domba Allah yang memikul dosa-dosa dunia. Ia yang lebih tinggi daripada Yohanes, yang di atasnya Roh Kudus turun, dan yang membaptis dengan roh, ia yang dipilih Allah. Itu hari kedua. Nah, tadi ditandai dengan pada keesokan harinya, ya, meskipun hanya 3 tadi. Hari ketiga, pada keesokan harinya, ayat 35 sampai 39, saksinya Yohanes Pembaptis kepada 2 muridnya yang pergi kepada Yesus sekitar jam 4 sore tadi. Kesaksiannya apa? Lihat anak domba Allah. Itu ayat 36 ada di sana juga. Anak domba Allah sudah kita jelaskan tadi ada 2 artinya. Satu tentang yang menanggung, menderita dalam Yesaya 53 ayat 7, yang membisu di hadapan para pencukurnya. Lalu yang kedua anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hari keempat, Andreas bertemu dengan Yesus bersama dengan Simon yang kemudian disebut sebagai Petrus. Kesaksiannya, kami telah melihat Mesias, itu Andreas. Hari kelima, pada keesokan harinya lagi, ayat 43 sampai 51, kesaksian Filipus kepada Natanael. Yang kesaksiannya adalah dia yang disebut-sebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, ayat 45. Hari yang keenam, saksinya Natanael. Dia mengatakan apa? Engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Israel. Ya.
Lalu hari ketujuh kita memasuki bab yang kedua yang nanti akan kita teruskan minggu depan. Ternyata hari ini tidak sempat. Itu tentang hari ketujuh, itu saksinya adalah mukjizat atau tanda Yesus di Kana, air menjadi anggur. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Angka 7 lagi. Gitu. Tadi bab 1 ayat 1 sampai 18 sudah 7 langkah. Sekarang selanjutnya itu juga 7 langkah. Di mana ada kesaksian dari Yohanes Pembaptis, kemudian para muridnya. Dan itulah yang menjadi isi dari Injil Yohanes bab 1 dari ayat 1 sampai 51. Sedikit mengintip, kalau kita membaca bab 2 itu ada kata, coba baca. Bab 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Loh katanya hari ketujuh kok di dalam Injil Yohanes bab 2 di Kana itu hari ketiga. Bedanya apa itu? Kita tadi atau dari kemarin sudah mempelajari bahwa yang di dalam Injil Yohanes atau Injil keempat ini adalah bukan sebuah laporan tentang peristiwa, tetapi semua yang ada di dalam Injil keempat ini banyak simbol-simbol yang perlu diartikan. Ya. Ada seorang penulis yang mengatakan, mengapa kok hari ketiga? Tetapi kalau dihitung itu hari ketujuh. Rupa-rupanya ada yang menulis begini, bahwa hari ketiga itu punya simbol. Simbol apa? Kemuliaan Yesus, kebangkitannya itu pada hari ketiga. Dan itu sudah mulai dinyatakan ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, simbolnya adalah hari ketiga. Pada hari ketiga Yesus bangkit menampilkan kemuliaan. Oleh karena itu, minggu depan kita akan mencoba mempelajari peristiwa Kana ini sebagai sebuah awal perwujudan dari kemuliaan Yesus yang sudah mulai ditampilkan secara samar-samar sebagai pemenuhan dari harapan umat Israel. Sekian dulu, terima kasih untuk perhatiannya. Baik, terima kasih Romo Gun yang sudah memaparkan. Ternyata waktunya mau masuk bab 2 sudah habis ya Mo ya. Jadi kita lanjutkan untuk minggu depan. Dengan demikian berakhirlah sudah kursus Injil Yohanes pada malam hari ini, sesi yang ketiga. Dan Bu Selvi, apakah ada pengumuman? Halo Bu Selvi. Atau Romo mungkin? Ada pengumuman dari Romo untuk minggu depan? Audien mau baca bab 2 begitu Mo? Ya pokoknya bab 2, 3, 4, 5 boleh, nanti saya sampaikan. Oke, baik. Bu Selvi kayaknya tidak ini. Oke, baik. Berarti langsung saya tutup aja. Terima kasih kepada Romo Gunawan yang sudah memberikan pengajaran malam hari ini dan memberikan jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang bertugas pada malam hari ini. Pak Paul, Pak Lintaka, dan Bu Selvi sebagai materi. Untuk co-hostnya Gina, Rina, dan Atta, dan absennya adalah Mala. Terima kasih juga untuk Pak Rudi Wiwoho dan Pak Eru yang sudah membantu saya backup di belakang layar. Terus saya Regina Kristiawati, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam membawakan acara pada malam hari ini. Dan mari kita tutup dengan doa.
kita tutup dengan doa. Silakan Pak Rudi Wibowo yang akan menutup dan nanti mohon berkat dari Romo. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Bu Regina. Bapak Ibu, kita akan berdoa. Kita persiapkan nanti kita untuk berdoa Pak, menuju Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami semua untuk mendengarkan sabda-Mu lewat pembelajaran yang diberikan oleh Romo kami, Romo Setia Gunawan pada malam hari ini. Kami mohon kiranya Engkau berkenan memberkati kami semua agar kami dapat memahami juga apa yang telah kami terima pada malam hari ini, dan akhirnya kami dapat mewartakan kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Kami mohon berkat Romo. Tuhan sertamu, Dan sertamu sertamu. juga. semoga kita bersama keluarga, seluruh aktivitas kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya.